Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Udah agak hidup kelasnya, udah ada suara selain suara saya sendiri. Baik, kita akan ngomong Iya, Pak. Arsitektur dari satu produk. Ya, saya akan share dulu screen-nya. Ini adalah arsitektur produknya. Baik. Produk itu terdiri dari dua. Ya. Ingat ya, produk terdiri dari dua. Satu berupa barang, yang kedua berupa jasa. Oke? Nah, oleh karena itu, maka yang berlaku pada dia, terutama untuk barang ya, itu adalah elemen fisiknya, sementara untuk jasa itu adalah elemen fungsional. Kurang lebih ini bisa dilakukan, nanti kita akan lihat bagaimana kalau yang jasa. Kita akan bicara dulu tentang produk ini dalam kaitannya sebagai barang dulu. Nah, maka kita akan bicara yang utama elemen fisiknya. Elemen fungsionalnya sambil jalan kita akan bahas. Oke. Elemen fisik itu adalah bagian, part, komponen atau subbagian yang pada akhirnya kalau dijadikan satu dia membentuk satu fungsi. Ya. Part ini kalau di dalam jasa itu juga bisa bentuknya adalah jasa-jasa atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang kalau dijadikan satu maka dia menjadi satu jasa yang besar. Contoh, cleaning service. Cleaning service itu elemen-elemennya apa, komponen-komponennya? Bersihin WC, nyapu, ngepel, terus kemudian ngelap. Nah, itu adalah bagian-bagian kecil-kecil. Kalau dijadikan satu, maka dia menjadi satu produk, produk jasa cleaning service. Ya. Dia ditentukan oleh konsep produknya seperti apa dan bagaimana detailnya. Dari yang besar sampai kecil. Dari yang cleaning service sampai bagaimana cara dia ngelap meja. Ya. Cara dia bersihin wastafel. Nah, itu adalah dibagi menjadi kecil-kecil tadi. Nah, kalau dia dijadikan beberapa elemen-elemen tadi, jadi beberapa bagian utama itu kita sebut sebagai chunks. Ya, kalau di jasa seperti apa kita lihat dulu. Chunks-nya sendiri kayak gimana? Nanti kita balik lagi kalau jasa. Chunks itu adalah komponen-komponen yang dikumpulkan jadi satu kesatuan. Nah, ini nanti dia membentuk satu tugas tertentu, fungsi tertentu. Nah, kalau dijadikan satu, maka dia baru jadi satu produk. Oke? Jadi adalah potongan-potongan dari produk. Nah, arsitektur produk itu adalah bagaimana elemen-elemen tadi yang disusun jadi chunk, kemudian fisikal, dan kemudian setiap chunk itu tadi berinteraksi, jadilah produk tersebut. Oke? Jadi kita lihat chunk-nya seperti apa modelnya. Contoh kalau di jasa. Chunk itu jasanya apa? Balik lagi, cleaning service. Chunk-nya apa aja? WC, toilet, meja kerja, lantai, itu ada chunk. Maka kalau lantai dimulai dari nyapu, dimulai dari ngepel, kalau perlu dikasih desinfektan, ya, itu adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan kecil yang dijadikan satu sebagai chunk. Oke, ya. Secara modular arsitekturnya chunk itu tadi satu, kemudian secara fisiknya dijadikan satu. Ya. Interaksi hubungan antara chunk ini tadi, ini yang kemudian menjelaskan fungsi utama dari produk tersebut.
Ini lebih mudah sehingga Anda akan ngambilnya itu adalah satu. Yang kalau kepepet, cang itu masih bisa berdiri sendiri. Menjadi bernilai tambah tatkala cang tadi dirangkaikan dan menjadi suatu produk yang lebih besar yang memberi nilai tambah manfaat kumulatif. Gimana ya saya nyebutnya? Manfaatnya itu lebih ke arah sinergi, di mana 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4. Kenapa? Karena ada perpaduan dari fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh satu satuan itu tadi. Oke? Itu modular. Nah, bagaimana kalau yang modular yang paling gampang adalah setiap fungsi tadi 1 jam. Nah, kemudian interaksi antara fungsi A, fungsi B. Oke? Bagaimana interaksi antara bersihin meja sama bersihin lantai? Bagaimana interaksi antara bersihin ruangan dengan bersihin toilet? Itu kalau jasa ya, produk jasa. Ada juga yang namanya struktur integral. Struktur integral ini seperti biasa ada beberapa cang dan cangnya juga beberapa fungsi. Ini agak sulit menjelaskannya karena sifatnya jadi satu. Ya. Biasanya ini untuk yang high performance. Ya, kemudian elemen fungsinya nanti kita akan kayak lihat gambarnya. Ini contohnya modular ya. Kita lihat modular itu ada. Ini ada cang, ini cang, yang di bawah cang, yang kanan juga cang. Tatkala dia menjadi satu kesatuan, maka ini disebut sebagai produk fisiknya. Nah, modularnya adalah kiri ini modul, kanan ini modular, atas modular, bawah modular, kanan modular. Ini sebenarnya bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau dijadikan satu, maka dia memberikan nilai tambah yang besar. Itu yang disebut modular. Nah, bagaimana bagaimana dengan bus modular? Bus modular itu adalah yang utama ada di sini. Ini adalah landasan dasar dari produk tersebut. Di atasnya baru dikasih tambahan. Ya. Tambahan ini nggak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada landasannya. Oke? Nah, bagaimana contohnya kalau itu posisinya di jasa? Jasa gimana itu? Kalau dibuat modular gimana? Bisa nggak? Bis modular, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Apa bis modular? Bis modularnya bisa dibuat adalah yang pertama adalah membersihkan ruangan, yaitu ya setelah itu di atasnya bisa macam-macam. Apa? Setelahnya penempel, dia bisa membersihkan begitu. Dia bisa membersihkan wastafel. Apa? Yang pertama adalah lantainya dulu diberesin. Lantainya beres, barulah dia bisa mengerjakan yang lain. Bisa juga model pengerjaannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan Pak? Supaya nggak lebih ruwet lagi. Dan sebelum saya lupa juga. Gimana? Sorry, saya sambil cek darah. Oke, kalau nggak ada, berikutnya. Nah, ini adalah pendekatan menggunakan modular yang secara sectional. Sectional ini nggak ada urusannya dengan seks, tapi lebih ke arah urusannya dengan bagian-bagian. Sectional. Ya, sectional. Bagian-bagian, itu yang disebut sebagai section. Bagian-bagian. Nah, ini modelnya seperti Anda lihat di bawahnya. Ya.
ini adalah bagian, ini bagian. Tapi tidak ada interaksi. Bedanya dengan modular yang biasa, itu ada interaksi. Ada keterhubungan antara, katakan ini A, ini B, ini C, ada terhubung. Kalau ini enggak, ini adalah bagian-bagian yang bisa berdiri sendiri. Yang kalau dijadikan satu, baru menjadi satu kesatuan. Tapi kalau yang modular, dia berdiri sendiri itu relatif lebih sulit. Bisa-bisa, cuma relatif lebih sulit. Kenapa? Karena masih ada keterkaitan dengan bagian yang lain. Tapi kalau sectional, dia nggak ada keterkaitannya. Ya, dia bisa benar-benar bisa berdiri sendiri. Ya. Contoh kayak umpamanya sofa yang lingkar, kan Anda lihat ada sofa yang lingkar. Selama sofa itu tadi berdiri sendiri-sendiri, kalau umpamanya sofa itu terdiri dari 5 bagian, Anda cuma beli 4, sofa itu tetap bisa berfungsi. Anda beli satu aja masih tetap bisa berfungsi buat duduk. Ya. Tapi kalau Anda beli kitchen set, itu Anda nggak bisa, cuma beli meja yang nggak bisa. Kenapa? Bolong. Loh kok bolong? Karena itu adalah tempatnya kompor. Anda beli kompor aja nggak bisa. Kenapa? Nggak ada tatakannya untuk beli. Nah, itu disebut sebagai modular penuh. Kalau ini adalah modular sectional, di mana masing-masing dipisahkan dan bisa berdiri sendiri-sendiri. Kurang lebih. Nah, bagaimana kita mulai satu arsitektur? Kita mulainya pada waktu terjadi pengembangan konsep. Jadi di sebelumnya kita sudah mulai mikir kita nanti arsitekturnya seperti apa. Kita udah mulai pada waktu bikin sketsa. Ini gimana nih? Kita bikin secara modular, apakah kita bikin secara bus modular, atau kita bikin secara sectional. Dari situ kita setelah bikin misalnya kita bikin diagram fungsinya seperti apa, keterkaitan antara masing-masing modul tersebut. Barulah kita masuk di prototip awal fase pengembangan konsepnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, maka gantian saya akan tanya. Nggak ada. Tes. Sekarang kita tes nih. Ayo, ada berapa elemen produk yang Anda tahu? Berapa elemen? Ya, elemen produk itu ada 2. Ada 2, Pak. Apa ya? Yang pertama, Apa? elemen fisik. Terus yang kedua, elemen fungsional, Pak. Betul. Nah, elemen fisik itu adalah yang terlihat, elemen fungsional itu apalah yang dia kerjakan. Oke? Nah, Ya, Pak. oke. Sekarang yang kedua. Kalau Chang itu apa Chang? Chang itu apa Chang? Cang itu yang pertama, setiap cang terdiri dari sekumpulan komponen yang mengimplementasi fungsi dari produk. Terus yang kedua, arsitektur produk merupakan skema elemen-elemen fungsional dari produk yang disusun menjadi cang yang bersifat fisikal dan menjelaskan bagaimana setiap cang berinteraksi, Pak. Contohnya apa Chang? Sebentar ya, Pak. Oke.
contohnya apa aja? Nah, ayo. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini insya Allah akan saya jadikan sebagai tugas harian. Dan karena di e-learning itu masih ada tanya jawabnya, kita bisa tanya jawab situ. Termasuk juga arsitektur produk itu yang Anda tahu apa aja dan contohnya seperti apa. Ya, seperti Pak. nanti pertanyaan adalah 3 ini terus berikan contohnya. Jelaskan Iya. yang kurang lebihnya seperti itu, ya. Termasuk Iya, juga kapan sih mulai kita merancang menentukan arsitektur produk. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya tanya jawabnya kita bisa lakukan di e-learning. Oke, dengan demikian Iya, Pak. sementara kelas Zoom-nya sampai di sini. Wal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.